Pos Binaan Terpadu atau Posbindu PTM adalah program kegiatan monitoring dan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular. Tujuan Posbindu PTM adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular. Manfaat Posbindu PTM adalah mengetahui dan mendeteksi dini faktor resiko PTM, melakukan upaya intervensi dengan modifikasi perilaku, konseling, edukasi, serta melakukan rujukan bagi individu dengan resiko tinggi yang memerlukan layanan pengobatan lebih lanjut. Kegiatan Posbindu PTM meliputi monitoring obesitas, monitoring hipertensi, monitoring gula darah, dan faktor risiko lainnya. Aktivitas fisik bersama, konseling dan edukasi terkait diet, berhenti merokok, cara manajemen stres, dan self-care. Semua kegiatan dilakukan secara rutin dan periodik. Apakah itu algoritma deteksi dini PTM? Algoritma deteksi dini PTM merupakan panduan dan langkah yang dapat dilakukan untuk membantu kader dalam melakukan deteksi dini penyakit tidak menular di Posbindu. Pertama, merupakan registrasi. Pada tahap ini, peserta Posbindu PTM akan dimintai informasi data diri yang meliputi nama, nomor KTP, jenis kelamin, status pernikahan, alamat, usia, pendapatan tiap bulan, dan pendidikan terakhir. 2. Peserta akan mendapatkan pertanyaan mengenai riwayat penyakit tidak menular, yakni diabetes, hipertensi, stroke, dan penyakit kardiovaskuler lainnya. Langkah ketiga, dilakukan wawancara mengenai faktor resiko penyakit tidak menular meliputi pola makan, penggunaan tembakau atau merokok, konsumsi alkohol, dan aktivitas fisik dalam seminggu. Pada langkah keempat, akan dilakukan pemeriksaan fisik, yakni pengukuran indeks massa tubuh meliputi berat badan dan tinggi badan, pengukuran lingkar perut, pengukuran tekanan darah, dan pengukuran kadar glukosa darah. Dari hasil pengukuran tersebut, peserta Posbindu dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yakni hijau untuk sehat, kuning untuk beresiko PTM, dan merah untuk penderita PTM. Setelah peserta Posbindu dikategorikan menjadi kelompok hijau, kuning, ataupun merah, diberikan tindak lanjut berupa KIE atau konseling, informasi, dan edukasi sesuai kategorinya. Mereka yang masuk dalam kategori hijau tergolong sehat dan diberikan promosi kesehatan serta diminta untuk melakukan pemeriksaan laboratorium minimal 3 tahun sekali. Mereka yang masuk dalam kategori kuning atau tergolong beresiko PTM dan diberikan edukasi sesuai kondisi, serta diminta untuk melakukan pemeriksaan laboratorium 1 tahun sekali. Sedangkan mereka yang masuk dalam kategori merah tergolong menderita PTM dan diberikan rujukan ke puskesmas terdekat, serta diberikan edukasi untuk datang ke Posbindu dan melakukan pemeriksaan laboratorium setiap bulan. Ayo hidup sehat, masa muda sehat, hari tua nikmat tanpa penyakit tidak menular.